لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Saudara, banyak pemerhati lingkungan mengkritik pemerintah yang hanya menyebut faktor cuaca sebagai pemicu banjir besar tanpa menyebut tingkat kerusakan alam di sana. Bagaimana pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggapi langkah Polri untuk menyelidiki hal ini? Kita bahas bersama Karlian Syah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL KLHK. Selamat malam Pak Karlian Syah. Ada juga Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Walhi Kalimantan Selatan. Mas Kis, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Pak Karliansyah lebih dulu. Pak Karliansyah, ini masih banyak faktor yang saat ini dikaji oleh berbagai pihak soal banjir besar di Kalimantan Selatan. Kalau dari Kementerian Anda sendiri, dari pihak KLHK sendiri, memandang faktor-faktor ini yang kemudian jadi bahan penyelidikan kepolisian, bagaimana? Ya, beberapa kali saya sampaikan ya bahwa faktor utama, sekali lagi, faktor utama banjir besar di Kalsel ini adalah karena curah hujan yang sangat ekstrim. Bahkan Kepala BMKG, Prof. Dwi Cahyono menyampaikan double ekstrim. Karena dalam 2 hari itu curah hujannya 300 mm. Yang dalam kondisi normal itu adalah curah hujan selama 1 bulan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan bahwa kapasitas tampung daerah aliran sungai Barito itu sudah terganggu gitu. Saya sampaikan bahwa hanya 34% yang berfungsi bagus ya.
jaringan pengelola tata airnya ini, sementara sisanya itu bermasalah begitu. Nah, itu yang juga dari aspek penampung. Yang ketiga, yang lokasi-lokasi banjir yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah daerah-daerah yang boleh dikatakan flat ya, rata begitu. Dan misalnya di Hulu Sungai Tengah misalnya itu adalah karena pertemuan dari dua sungai yang membentuk seperti bentuk lereng ya, overload gitu. Jadi dia terakumulasi di situ, ketemu dengan daerah yang tadi yang datar, ya sudah numpuk di situ gitu ya. Nah di Kabupaten Banjar juga demikian, sama pertemuan dua sungai. Beda dengan di tanah laut yang berikatan datar gitu. Nah yang keempat, kita juga mencatat misalnya ada beberapa tambang gitu ya yang belum direklamasi, jadi juga menjadi penyumbang sedimen yang cukup signifikan. Jadi tadi juga sekaligus memperkecil kapasitas tampung dari sungai tadi begitu. Oke, ini kan tadi Anda bilang ada beberapa faktor, Kementerian Kehutanan, KLHK tetap bersikukuh bahwa faktor utamanya adalah hujan. Memang hujannya tinggi, tapi ini kalau saya mengutip dari artikel yang dikeluarkan oleh Monggabai yang mengutip data dari Kementerian KLHK sendiri bahwa ada deforestasi yang luar biasa di sekitar daerah aliran sungai. Di sekitar 3 dekade terakhir, 1,8 juta hektar daerah penyerap air di sekitar Kalimantan Selatan ini kehilangan 2/3 hutan naturalnya. Nah, ini bukankah ini kemudian jadi salah satu hal juga yang memang harus diperhatikan, bahwa hujan besar iya, tapi kalau memang lokasi areanya tidak memungkinkan untuk jadi tada hujan, ya pasti akan banjir dong, Pak. Boleh gini ya, saya ingin mengungkapkan data ya. Jadi kalau kita evaluasi tahun 90 pada 2000 ya misalnya ya, itu memang terjadi perubahan luasan berhutan ya, itu lebih banyak kepada pertanian lahan kering sekitar 220.200 per hektar. Nah kemudian ruang belukar itu 1.000 sekian. Nah lalu tadi disebut perkebunan. Memang ada perkebunan seluas 26.068 hektar, itu berasal di hutan seluas 2.107 hektar, 8,2%. Gitu. Kemudian kebun existing waktu itu tahun itu sudah ada 1.520 hektar, jadi 65,3% itu sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau kita beralih lagi ke 2000 sampai 2006 juga sama, memang ada penurunan, tapi yang dari hutan itu hanya 2,2%. Ya, kemudian 2006 sampai 2011 juga ada, kita akui, tapi hanya 19 hektar, yaitu 0,0%. Kemudian 2011 sampai 2019 sama juga itu untuk perkebunan hanya 536 hektar atau 0,2%. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ini sudah ada sejak tahun 90-an. Kalau curah hujannya tidak yang kemarin, kita tidak ada banjir. Oke. Jadi sekali lagi bahwa puncak kita akui betul, tidak salah. Tapi dengan curah hujan yang luar biasa kemarin, akhirnya menjadi masalah. Gitu. Mas Kis, saya beralih ke Anda. Sejauh mana sih Walhi menganalisis atau mencari fakta soal kerusakan lingkungan Kalimantan Selatan yang memperparah kondisi memperparah kondisi banjir beberapa waktu yang lalu? Oke, selamat malam Mbak Yosi, Pak Karli, dan pemirsa semua yang bisa menjangkau acara ini. Pertama-tama memang penting disampaikan dan diketahui bahwa Kalimantan Selatan ini kan selalu berbasis dari wilayah dulu. Kalimantan Selatan ini kan luasnya 3,7 juta hektar, ya kan? Ada 13 kabupaten kota. Nah di tahun ini, tahun ini 11 kabupaten kota yang terdampak banjir. Dan mayoritas ini adalah lokasinya di sebelah baratnya Pegunungan Meratus. Ya, jadi karena Pegunungan Meratus ini tengah-tengahnya Kalimantan Selatan. Nah, kita belum mengkaji detail kerusakan yang terjadi karena kalau banjir yang kali ini Mbak Sofi, kita masih fokus untuk penanganan tanggap darurat karena Walhi juga lagi bikin posko juga sejak awal sebelum ada status tanggap darurat. Dan dari total kurang lebih 3,7 juta hektar tadi, Kalimantan Selatan ada 13 kabupaten kota, tapi 50% itu sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. Belum HTI dan HPH ya kan. Jadi ini penting gitu loh.
Jadi kenapa sektor ini saya sebut? Karena ini jelas kok. Kenapa kok banjir misalnya polanya tadi tahun ini, ya tahun ini sebelah baratnya Pegunungan Meratus tuh. Nah berarti di hulu sampai hilir ada apa kalau kita overlay dengan perizinan? Oh ternyata di hulu juga ada izin tambang, misalnya kan, oh ada HTI, HPH, juga ada illegal logging gitu. Ya, kemudian kita kota 1000 sungai. Kota 1000 sungai kan sekarang jadi kota 1000 lubang tambang atau kota 1000 ruko misalnya, ini juga penting. Kemudian kenapa di hulu ini juga rusak? Ya karena ini makanya perlu dievaluasi terutama pemerintah. Kemudian air kan sudah tahu nih pasti dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Nah sampai di hilir atau di rumahnya ini ada apa? Selain memang erosi dan sedimentasi ini tinggi, akhirnya pendangkalan sungai, di hilir yaitu daerah tangkapan, di situ kita juga punya yang namanya ekosistem rawa gambut. Di situ saya rumahnya air, ya. Tapi apa yang terjadi kita perlu di sana? Oh di situ juga ada izin-izin perkebunan monokultur skala besar, yaitu satu jenis tanaman skala besar. Salah satunya apa? Yaitu perkebunan kelapa sawit. Nah, kenapa kok ini juga mengganggu? Karena apa? Karena kita tahu semua lah, bukan saya mengajari sok pintar, tapi penting. Yang namanya tanaman itu perlu media tumbuh. Salah satunya adalah tanah. Oleh perusahaan sawit, ekosistem rawa gambut itu dibikin kanal-kanal, yaitu parit supaya kering, supaya tanaman sawit bisa tumbuh. Makanya ada programnya Pak Jokowi untuk restorasi gambut itu apa? Yaitu lewat BRG, yang sekarang udah BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Salah satunya dulu itu adalah rewetting, pembasahan dengan apa? Sekat kanal. Jadi beda, kontradiktif gitu loh. Sawit adalah dengan mengeringkan gambut, ya kan? Kemudian program Pak Jokowi sekat kanal, rewetting, pembasahan. Yang ingin Anda sampaikan? Nah, ini penting. Jadi akhirnya Kalsel, kenapa saya sampaikan bahwa Kalsel ini darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Ya kalau hujan banjir, kalau kemarau kebakaran hutan dan lahan gitu loh. Itu terulang terus. Ini seharusnya jadi momentum gitu loh. Penting untuk supaya ke depan tidak terulang lagi gitu. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Karliansyah sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.